Shalom. Shalom juga buat para pendengar setia Keep on Fire yang ada di studio. Shalom. Shalom. Wah, antusiasnya keren banget nih untuk para pendengar Keep on Fire di studio. Dan kami juga percaya pendengar setia Keep on Fire secara online pun pada antusias. Amin. Amin. Kembali lagi bersama saya Asdelina Velia dan rekan saya Moses Andrian dan narasumber kita Pastor Tony Andrian. Shalom. Di podcast kita yang ketiga ini kita bakal ngebahas apa sih, Ko? Ya, kita bakal bahas iman lagi ya. All about faith lagi. That's right. Kita balik lagi, kemarin tuh kan kita bahas tentang iman abal-abal versus iman Alkitabiah ya. Terus sekarang kita mau lanjut nih, karena iman tuh bahasannya besar banget, luas banget gitu ya. Dan kita juga lihat sih sebenarnya dengan situasi dan kondisi sekarang ini gitu ya. Apalagi kalau misalnya di Amerika tuh katanya lagi krisis banget kan. That's right, inflasinya tinggi banget. Iya, ada orang beli bahan bakar yang mahal banget. Betul. Gitu kan ya. Semua bensin mahal, apa segala mahal. Di Indonesia juga ngalamin hal yang sama. Kalau di Indonesia banyak cabai yang mahal gitu ya. Bawang, telur kata Pak Kris, berapa Pak Kris? 32.000 kata ya untuk 1 kilo gitu kan. Kita ngelihat bahwa ini tuh ada suatu masa-masa yang cukup sulit gitu. Melihat lagi ada seperti tahun 2008, tahun enggak separah 98 sih, tapi situasinya lagi sulit gitu ya. Dan aku mau nanya gitu sebenarnya, ketika iman kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus gitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, aplikasinya daripada iman kita, respon imannya menghadapi situasi dan kondisi itu harus seperti apa tuh, Be? Oke, thank you semuanya ya buat Moses dan juga Asdel sebagai narahubung, moderator ya dalam podcast Keep on Fire ini. Yes. Ya, saya senang berada di podcast Keep on Fire ini karena akan mengobarkan karunia spirit gitu. Yes. Siapapun yang akan mendengar yang sedang kita percakapkan. Nah, apalagi bicara soal iman, jelas iman itu perlu didiskusikan, perlu dimengerti ya. Karena bicara soal iman Kristen itu memang selalu up to date, artinya relevan dengan seluruh kejadian peristiwa. Dari mulai pada waktu sebelum Yesus datang ke dunia, waktu Yesus datang ke dunia, waktu Yesus naik ke surga, saat ini dan terus sampai nanti akhir zaman, begitu kan? Nah, apalagi situasi kita saat ini kan di Indonesia betul-betul sangat memprihatinkan ya. Bicara soal ekonomi, ya kita tahu gonjang-ganjingnya perang, ada resesi, betul. Lalu juga persoalan COVID-19 itu. Memang sekarang sudah landai ya, tapi ya setidak-tidaknya orang tetap masih berjaga-jaga dan waspada, betul nggak? Ditambah sekarang persoalan yang sungguh mencolok mata, berbicara soal iman keagamaan, apapun agamanya, tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan keagamaan tersebut kan? Bisa terjadi pembunuhan lah, bisa terjadi kejahatan dan betul-betul ini tanda kutip. What's going on? Apa yang terjadi? Di mana iman? Kan seperti itu. Betul. Saya pikir itu sebuah pengamatan yang baik ya. Dan ini akan berlaku bagi semua lapisan, terutama anak muda. Nah, kenapa saya katakan anak muda? Karena anak muda itu akan tergoncang. Anak muda media sosial saat ini. Kalau medsos bicara A, semua mengikuti A itu. Betul nggak? Medsos menayangkan semua ke sana. Jadi anak muda zaman sekarang ini anak muda digital. Jadi mudah terombang-ambingkan oleh sesuatu yang muncul di media sosial. Di media sosial. Nah, saya ingin kembali kepada back to the Bible. Ada satu ayat dalam Matius 17 ayat 20 demikian dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Ya. Tak akan mustahil bagimu. Jadi ketika Yesus Kristus bicara seperti ini, sebenarnya diawali tentang penyesatan. Ya, banyak orang bicara soal penyesatan. Artinya
ajaran-ajaran yang membuat orang menjadi goncang. Penyesatan itu juga bicara soal situasi, kondisi, kejadian yang tidak sesuai dengan keimanan. Nah, saat ini kan kita bicara Alkitab, bicara Kristen. Jadi kita tidak bicara agama lain ya. Kita ini sekarang bicara soal Kristen, Alkitab. Ya. Jadi ujaran-ujaran ini, uraian-uraian ini khusus untuk mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, banyak penyesatan artinya, loh kok ini orang beriman? Iman Kristen. Loh kok ini seorang rohaniawan, seorang ini politikus, tapi dia orang Kristen. Orang ini pejabat pemerintah, dia pun orang Kristen. Kenapa kejadiannya begitu? What's going on? Kenapa bisa terjadi? Di mana iman? Nah, saya ingin menyampaikan satu hal. Artinya ketika Yesus berkata, hai kamu orang yang kamu kurang percaya, jika kamu berkata, betul? Dikatakan di sini, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata. Itu kan. Kalau penulis Injil Lukas pasal 17 ayat 9 mengatakan, jika kamu mengatakan. Nah, berkata atau mengatakan itu dalam bahasa Yunaninya adalah lego. Ya. Nah, lego itu seperti permainan Lego sebenarnya. Kalau kalian yang suka bermain Lego, kan bermain Lego ini tidak hanya anak kecil ya, anak dewasa, orang kuliah, semua umur lah suka gitu kan. Mereka bikin misalnya gambar pesawat tempur gitu. Nah, lalu mereka melihat gambar pesawat tempur itu, lalu mengambil berbagai macam bagiannya dan kemudian disatukan. Mereka tidak hafal. Mereka sebelumnya pertama kali mereka lihat dulu, lalu dibayangkan, dipikirkan, lalu dipasang. Lama-lama setelah hafal, mereka nggak usah lihat gambar. Mereka bisa mengatur dan kemudian membuat jet tempur. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Lego itu artinya iman itu harus diperkatakan. Gitu maksudnya. Ngerti nggak? Iman itu harus dipikirkan. Gitu. Iman itu dijiwai. Ya. Itulah iman sebesar biji sesawi. Kalau ini ada dalam kehidupan kita semuanya, maka apapun training topik, situasi, kondisi dalam kehidupan Anda dan saya dan seluruh keadaan bangsa ini, tetap kita mampu bisa memindahkan gunung. Amin. Begitu Moses dan Asdel. Iya. So, berarti kalau misalnya ada situasi dan kondisi yang tidak menentu, lagi dalam krisis pun, harus balik lagi kepada kitanya sendiri. Harus diimani, diperkatakan. Ya kan ya? Diimani, diperkatakan, dijiwai, dan dilakukan. Gitu ya. Nah, apa nih yang harus kira-kira diperkatakan gitu ya? Apa yang harus diperkatakan? Nah, jadi betul, apa yang diperkatakan? Betul sekali. Nah, banyak orang kembali lagi, ini trending topik ini kan bisa menjadi booming oleh karena media sosial tuh. Betul. Betul nggak? Karena media sosial kan? Betul? Audiens? Yes. Oke, betul. Makanya nih. Iya, karena media sosial ini semua orang akan terpacu memperkatakan apa? Media sosial ini. Konten daripada media sosial. Nah, kita lupa we are biblical faith. Kita ini iman Alkitabiah. Nah, yang diperkatakan itu ini Bible, Alkitab, ya, Alkitab, ya. Misalnya 1 Petrus 5:7 mengatakan, jangan kamu khawatir, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kamu. Nah, yang kita perkatakan itu firman Tuhan itu. Kita katakan kepada jiwa kita, hai Tony Andrian, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan memelihara jiwamu. Nah, kita pikirkan itu. Pikirkan. Serahkan kekhawatiran. Serahkan kekhawatiran. Ya, lalu kita lagi ingat ayat Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Maka saya akan berkata kepada diri saya, hai Tony Andrian, bersukacitalah. Hai jiwaku, bersukacitalah. Nah, saya jiwai itu. Sehingga muncullah sukacita di sini. Amin. Ketika saya sedih oleh karena situasi kondisi, oleh karena ada hal yang menyakitkan hati saya, tiba-tiba sukacita ilahi itu mendorong saya sehingga tidak ada lagi kekecewaan. Saya sedih, tapi aku tidak kecewa. Saya sedih, tapi aku tidak akar pahit.
Dan tiba-tiba kobaran sukacita itu menguasai diri saya. Balik lagi ya. Balik lagi. Sehingga akhirnya hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Nah, apakah kita sering nggak memperkatakan ini? Lupa kadang. Ya. Perkataan duniawi lebih sering terdengar gitu ya. Makanya kan kita ini generasi digital, digerakkan oleh digital itu. Medsos ngomong begini tentang pembunuhan yang sampai dibuka banyak pejabat-pejabat. Ya, begitu aja kita ngomongnya. Jadi pada kita lupa tentang Bible ini. Perkatakan itu. Yes. Mazmur 150 sekali lagi ya. Pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Amen. Artinya si pemazmur itu ngomong kepada jiwanya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Nah, ketika kita ke gereja, kita tidak akan lihat main musiknya nadanya bagus atau kunci Inggris atau nada Sunda. I don't care. I want to worship God. Amen. Ya, sehingga apapun musiknya kita akan terus memuji menyembah Tuhan. Ya. Kan ada statement begini, aduh musiknya kurang naik, penyembahan kurang naik. Padahal pemain musik sudah digini-gini loh piano. Udah dia. Sudah kurang naik apa itu? Bukan musik yang kurang naik, tapi si penyembah itu tidak berkata kepada jiwanya. Pujilah. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Walaupun kita putus cinta, tapi kita tetap memuji Tuhan. Ya, amin. Walaupun cinta bertepuk tangan, tapi kasih Yesus tidak bertepuk tangan. Kan begitu. Bertepuk sebelah tangan. Yes, betul. Oh, bertepuk tangan. Kita ini harus saling memperlengkapi begitu. Ada amin. Amin. Yes. Haleluya. Ya, sama satu hal lagi sih sebenarnya. Ini karena balik lagi ke masalah tadi, karena kita kadang-kadang tuh lupa, betul ya? Lupa memperkatakan kepada diri kita sendiri. Iman tuh balik lagi ya kita harus ulang lagi. Boleh nggak ceritakan yang anak kecil itu yang di pelayanan di luar di Filipina tentang aku sekali-kali tidak meninggalkan kau, itu kan harus diulang-ulang lagi. Bisa diceritakan mungkin? Oke, bisa. Ini kesaksian ya. Boleh. Oke, sebelum sampai ke sini, saya tiba-tiba terpikirkan ini mendadak ya. Tapi saya percaya ini karena kuasa Roh Kudus. Karena kita kan sudah berdoa tadi. Kenapa orang beriman, notabene agama Kristen, melakukan kejahatan? Karena orang itu dalam pikirannya tidak ada firman. Gak diisi firman ya? Tidak diisi firman. Dikosongkan. Padahal Alkitab atau yang namanya kehidupan kekristenan, pikiran diisi oleh firman. Amin. Ya, coba isi firman, pikiran deh. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang patut dipuji. Yes. Betul nggak? Otomatis Anda dan saya akan didrive oleh kebenaran itu. Amin. Sehingga tidak akan ada lagi keinginan membunuh. Jangankan membunuh. Alkitab mengatakan kalau kita membenci saja sudah membunuh. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Benar nggak? Apalagi kita melakukan perbuatan daging. Wow, kita akan scare. Kita akan takut kepada Tuhan. Ya, kita kalau membenci saja kita akan datang sama Yesus Tuhan. Tuhan ampuni saya. Aku sudah membenci. Nah, hal ini aku praktekkan dalam pelayanan. Satu kali kami sekeluarga pelayanan tuh ke Filipina. Saya, istri saya sama Moses ke Filipina, Cagayan de Oro. Waktu saya datang, saya diajak untuk pelayanan anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Jujur, jauh-jauh dari Indonesia hampir 1 malam ya, bayar tiket pesawat, ngapain aku melayani anak kecil? Tapi di sana Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Apa sih tujuan imanmu? Oh iya, tujuan imanku ini bukan aku yang mencari keterkenalan di Filipina. Tujuan imanku adalah supaya semua orang percaya Yesus dan jiwanya diselamatkan. Amin. Karena tujuan iman adalah keselamatan jiwa. 1 Petrus 1:9. Jadi ketika ke Cagayan de Oro, kemudian kita berikan makanan, karena kita ada aksi sosial, lalu tiba-tiba saya menyampaikan satu ayat. Ayo anak-anak, ikuti ya. Satu ayat firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5c. Ya. Jesus never leave me alone. Ya.
Bahkan saya terjemahkan bebas, Yesus never leave me alone. Nah, me-nya itu diganti dengan nama pribadi. Jadi Yesus Never. never leave Tony Andrian alone. Atau Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau ini diimani, diperkatakan, dijiwai, ini generasi muda saja kita bicara. Putus cinta. Ngapain? Harus nangis 40 hari, 40 hari. Ngapain? Harus berkeinginan bunuh diri di pohon toge. Ngapain? Katakan kepada jiwa kita. Hei jiwaku, Yesus. Sambil nangis nih. Yesus tidak akan pernah meninggalkan aku. Amin. Katakan, tiba-tiba kita punya kekuatan. Sukacita lagi. Pacar satu boleh meninggalkan aku. Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Pasti Tuhan ganti dengan tulang rusukku yang tepat. Begitu. Haleluya. Amin. Itu iman. Amin. Itu iman. Berarti yang diperkatakan adalah firman gitu ya, betul. Seperti firman adalah pelita bagi kakiku dan jalan-jalanku, ya memang itulah gitu, harus pelita dilakukan. yang harus dilakukan gitu ya, harus merenungkannya, diperkatakan gitu. Diulang-ulang lagi. Sekarang aku tanya sama kalian. Kita narasumber. Bukan dah. Ya, kita rubah sekarang. Narasumber kan? Sudah mengaku kan? Coba jelaskan apa artinya iman tanpa perbuatan dalam hati. Iman tanpa perbuatan, kalau di firman ya iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Seperti kita misalnya, saya beriman saya bakal kaya, tapi pekerjaannya cuma tidur. Nggak akan kaya-kaya gitu. Saya beriman, saya akan ngejangkau 10 jiwa tahun ini, tapi nggak pernah gerak. Dan nggak pernah menjangkau apapun. Itu mungkin sama idenya saya juga. Idem loh. Oke, tapi kaya itu bukan sebuah iman. Ya, kaya tujuan mungkin ya. Ya, kaya itu bukan sebuah iman, itu namanya ambisi. Ambisi. Ya. Tapi kalau visi itu sesuatu yang memuliakan Tuhan. Banyak orang kaya belum tentu memuliakan Tuhan. Betul nggak? Betul. Banyak orang di seluruh dunia kaya, uangnya gini. Orang yang visi antara visi dan ambisi itu begini. Bedanya visi dan ambisi. Kalau visi, semakin dia kaya, semakin besar dia memberi. That's right. Amin. Amin. Ayo. Aku yang di audien ini perlu pertobatan maju ke depan, nanti aku doakan altar kau. Supaya makin banyak memberi ya. Itu visi dari Tuhan. Amin. Tapi kalau ambisi, semakin kaya dia semakin tamak. Semakin dia menghitung, semakin kikir. Nah, kaya dan semakin kikir, Alkitab mengatakan orang kikir, 1 Korintus 6 ayat 9-10. Alkitab mengatakan orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Jadi kaya itu bukan sebuah iman, tapi kita punya visi, begitu kan? Nah, jadi kembali, iman tanpa perbuatan adalah kalau kita beriman kepada Alkitab, maka perbuatan kita tuh mencerminkan iman itu. Saya seorang pelayan Tuhan. Tujuan kita menjadi pelayan Tuhan menurut Alkitab adalah mencari jiwa, membuat surga bersukacita. Satu jiwa bertobat, surga bersukacita. Amin. Senang kita punya gereja jamaatnya 10,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. But the problem is there is a new believer every year. Or there is no a new believer. Ya, kalau jemaatnya 10,000, 20,000, 30,000, tapi tidak ada satu jiwa yang bertobat, maafkan saya, Alkitab mengatakan surga tidak bersukacita. Nah, ketika aku berdoa dan percaya panggilanku harus pergi ke Filipina, ketika pertama kali diberikan anak kecil, aku tidak goncang, aku tidak bimbang, karena aku percaya surga bersukacita. Satu jiwa bertobat, apapun ukuran umurnya, anak kecil kah, orang dewasa kah, orang kaya, dan lain sebagainya, I don't care. Dan ketika aku di sana, 25 anak kecil, session pertama terima Yesus sebagai Tuhan Yesus, karena dia mengalami ketakutan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, 25 orang lagi percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus, karena anak kecil itu
dia kebingungan sekolah. Dia tidak punya kepandaian. Artinya dia ikut sekolah tuh tidak mudah menangkap. Akhirnya saya digerakkan untuk mendoakan orang itu, anak-anak itu. Dan mereka datang ke depan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Nah inilah iman dengan perbuatan itu. Amin. Yes. Satu lagi. Ya. Apakah tidak ada pendeta yang biasa berkhotbah 10.000, 20.000 tidak digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan satu orang? Kalau menurut Alkitab, Yesus Kristus yang well known, followernya miliaran, men. Ya, jutaan. Kadang-kadang pendeta di kita baru 20.000, 30.000 sudah bangga. Ini khotbah kita terbaik karena followernya 30.000. Nah Yesus itu miliaran sampai hari ini nggak pernah masuk podcast. Beda zaman. Artinya tolong ukur Yesus kan perlu jadi teladan. Ini kan kita bicara iman tanpa perbuatan dalam hati kan. Nah Yesus tiba-tiba ketika diajak makan di siang hari, murid-murid cari makan, Yesus kata, kamu begini. Kenapa? Dia datangin perempuan Samaria. Dia luangkan waktu, dia diskusi dengan perempuan Samaria itu, sampai perempuan Samaria itu bertobat. Amin. Ya, dan akhirnya apa? Melalui perempuan Samaria itu, seluruh kampung Samaria bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Nah, itulah bentuk iman dengan perbuatan. Yes. Moses dan Asdel bekerja dan lain sebagainya. Kalau kalian punya iman dengan perbuatan dalam pekerjaan kalian, bukan saja berbicara soal income, pendapatan, salary, tetapi ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada kemuliaan di sana. Nah, itulah iman dengan perbuatan. Ya, itulah iman dengan perbuatan. Hari ini Anda dan saya percaya toh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Anda dan saya percaya bahwa kita akan menerima surga. Betul? Tapi bagaimana perbuatanmu? Apakah kau menunjukkan sebuah perbuatan surgawi? Atau perbuatanmu perbuatan duniawi? Kalau perbuatanmu adalah perbuatan duniawi, berarti engkau punya iman tanpa perbuatan. Itu sama. Artinya, itu adalah sebuah kematian. Seperti itu. Sulit ya. Maksudnya dalam konteks di mana iman kalau kita percaya doang, nggak cukup gitu. Yep. Jadi maksudnya kita kalau misalkan tanpa perbuatan, tanpa kita tujuan akhirnya itu kan tadi apa ya, keselamatan jiwa, ya kan? Jadi kalau misalnya kita hanya percaya tanpa adanya keselamatan jiwa dari orang lain atau dari kitanya sendiri, kita selamat jiwa percaya kepada Tuhan, artinya adalah mati gitu. Oke, mungkin tadi kan saya bicara soal iman tanpa perbuatan. Relevansinya dengan keselamatan jiwa, ya. Tapi kan iman tanpa perbuatan itu kan bisa diaplikasikan dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Ya, misalnya kan kembali lagi aspek dalam kehidupan. Contoh yang paling simpel. Kenapa sih kita kalau makan berdoa? Kenapa ya? Mengucap syukur. Nah, iya. Alkitab mengatakan, biasa Alkitab, ya, kalau mengucap syukur bisa aja tanpa doa. Tuhan Yesus terima kasih ya, lep makan sudah. Ya juga sih. Tapi ada satu firman Tuhan yang mengatakan dalam 1 Timotius, segala sesuatu makanan itu dikuduskan dengan doa dan firman. Jadi ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kuduskan, sucikan makanan ini menjadi hormat kemuliaan bagi namamu, berkati orang yang kekurangan. Dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Nah ketika kita makan itu, kita yakin bahwa makanan itu akan berguna, bergizi buat kehidupan kita. Ya. Nah itu kan iman yang disertai perbuatan. Tiba-tiba muncul makanannya tidak bergizi, ya, kolesterolnya tingkat tinggi, segala macam. Lalu orang itu berumur sudah berjiwa muda, begitu kan? Tingkatan umurnya udah tingkatan dewa lah ya. Lansia. Jangan dikatakan. Oh jangan. Dong. Ya. Mohon maaf. Sudah berumur artinya posisi badannya belum tentu sama dengan kondisi mereka tubuh. yang
betul-betul anak muda. Iya. Lalu mereka makan nih. Lalu mereka berdoa. Dikuduskan dalam nama Yesus. Lalu mereka makan. Nah, iman mereka tuh tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka kan tahu. Oke lah, kita ganti dengan makanan. Misalnya kita minuman alkohol. Ya, minum alkohol kan jelas. Alkitab mengatakan jangan kamu mabok karena anggur kan jelas ayatnya itu. Lalu mereka berdoa. Nah, iman mereka kan tidak sesuai dengan perbuatannya. Mereka berdoa tapi alkohol minum. Ya. Oh, aku cuma sekali kok. Minumnya juga cuma sloki, tapi tiap detik. Sloki tambah sloki. Iya. Secangkir. Nah, itu kan imannya tidak sesuai dengan perbuatan. Mungkin bisa menangkap ya? Bisa menangkap? Oke. Jadi kita dengan alkohol. Jadi kita coret dulu dengan makanan. Back to the alcohol. Oke? Oke. Betul. Baik. Nah, ini juga nih yang patut dipertanyakan sih ya. Iman memindahkan gunung ya. Tadi yang tadi disampaikan di awal firman kan Matius 17 ayat 20 kan tadi berkata selanjutnya apa tuh? Dikatakan bahwa jika kamu dapat berkata kepada gunung ini gitu ya. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Relevansinya tuh gimana gitu? Apa sih maksudnya dengan gunung pindah itu? Oke, gini. Saya beli lagi ilustrasi tentang iman tanpa perbuatan. Kita terus punya iman, hidup kita diberkati Tuhan. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan. Kita sudah berdoa, bla bla bla, dan Tuhan jawab doa kita bekerja di perusahaan itu. Gaji pertama ditentukan sekian. Tapi dalam berjalannya, salary honorariumnya tidak bertambah. Padahal kita sudah berdoa. Nah, iman dengan perbuatan, kita akan melakukan perbuatan kita begini. Aku bekerja di perusahaan ini, tapi income-ku per bulan ditentukan oleh berkat Tuhan. Bukan dengan pendapatan. Kalau dengan pendapatannya nggak bernaik-naik, bro. Aku keluar. Dan perusahaan ini pindah lagi ke tempat lain. Jadi kita di drive bukan karena iman, tetapi karena pendapatan. Karena duit ya. Karena duit toh. Berarti Anda dan saya bukan punya iman dari Alkitab dong. Semua orang juga sama. Ambisi. Si A akan pindah ke perusahaan. Si A bekerja di perusahaan 1 akan pindah ke perusahaan 2, perusahaan 3. Oleh karena yang dia kejar adalah pendapatan. Ya. Tapi kalau iman karena berkat, kita tahu bahwa kita dipanggil memperoleh berkat. Kita bekerja di sebuah perusahaan ini, honorarium kecil, tapi dengan berkat Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib bisa terjadi. Saya dulu bekerja di sebuah perusahaan. Gaji saya sudah ditentukan sekian. Dijanjikan bonus kalau beruntung berapa kali dari honorarium. Ternyata enggak tuh kenyataannya. Ya, janji manis nyatanya palsu. Cuma janji, sekedar janji. Lalu kemudian saya dijanjikan lagi oleh perusahaan saya bahwa nanti kamu akan pergi ke Jepang. Kamu akan mengalami training. Saya tunggu tidak ada tuh. Tapi saya beriman. Aku bekerja di dalam perusahaan ini. Lalu apa yang terjadi? Hari ini saya sudah puluhan kali pergi ke Jepang. Karena kasih karunia Tuhan, saya diberkati Tuhan. Ya kelilinglah ke 5 benua. Tidak dalam pendapatan kerja saya. Ini kan berkat. Nah itu namanya. Kalau kalian yakin beriman di sebuah perusahaan itu, ya kalian berdoa. Tuhan memberkati. Bukan hanya dari uang yang dapat. Bukan hanya pendapatan. Kalau pendapat itu dari manusia, men. Pendapatan itu ambisi. Tapi berkat itu visi dari Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-kemuliaannya Tuhan. Kalian iman tanpa perbuatan? Mudah dicerna? Mudah. Yakin? Yakin. Oke. Ya itu sih maksudnya iman tanpa perbuatan. Dan kalau misalkan memindahkan gunung ini nih, itu gimana? Saya sengaja pakai yang lain supaya kamu lupa. Dan kemudian waktunya sudah pas. Ternyata masih waktu ada. Masih ada lagi. Ada waktunya. Oke.
Jadi pada waktu itu background dari Injil Matius itu, murid-murid sedang dibingungkan oleh Herodes. Ya. Herodes itu membangun sebuah palace, ya, istana yang luar biasa di bukit-bukit. Nah, di mana bukit-bukit itu di bawahnya itu di Kaisaria Filipi. Nah, di bawah itu terjadi tempat penyembahan berhala. Ya. Bahkan juga penyerahan anak untuk dibunuh, ya, untuk mendapatkan berkat, ya, kesuburan. Nah, Yesus katakan, jika kamu percaya, memperkatakan iman, maka kamu akan bisa memindahkan gunung. Gunung itu arti persoalan kehidupan, tantangan, persoalan-persoalan kejahatan, penyesat-penyesat. Kamu bisa cabut itu dan dipindahkan, dilempar ke laut. Ya. Artinya dilempar ke laut itu artinya penguasa-penguasa itu sudah tidak punya kuasa lagi. Tetapi ini pun bisa berarti secara literal. Gunung bergeser. Itu bisa terjadi. Nah, singkat cerita, kesaksiannya adalah itu terjadi di Mesir. Di Mesir ada sebuah gereja mujizat, yang namanya gereja mujizat. Tetapi tempat gereja itu ada di pemukiman tempat para pemulung. Karena kita tahu pada waktu zaman gereja mula-mula di Mesir itu, gereja tidak bisa di tengah kota, harus yang paling ujung. Nah, di sanalah muncullah para pemulung, dan akhirnya ada seorang rabi dari Israel dan membuat orang pemulung itu bertobat, sehingga di tempat itulah muncullah gereja. Nah, singkat cerita, di tempat pemulung itu tidak punya tempat untuk beribadah. Nah, akhirnya mereka mencari tempat beribadah. Sulit karena itu berbukit-bukit dan dihalangi oleh gunung. Nah, akhirnya mereka menggali bukit itu menjadi tempat yang luas, ya, supaya mereka beribadah. Ada seorang pembuat sepatu namanya Simon, ya. Nah, Simon ini orang takut Tuhan. Dia selalu pegang teguh kepada Alkitab. Singkat cerita dikatakan bahwa satu kali Simon ini dia sedang membuat sepatu untuk seorang wanita, dan mohon maaf, dia melihat paha dari wanita itu. Wah, dia sangat sedih. Dia sangat malu, dan akhirnya Alkitab mengatakan, kalau matamu berdosa, cungkil. Lebih baik kamu ke surga tanpa mata. Akhirnya Simon itu melakukan betul-betul percaya Alkitab secara literal. Matanya dicungkil. Matanya dicungkil. Nah, singkat cerita, setelah gereja itu jadi, tidak bisa beribadah karena gelap, terlalu gunung. Simon mengimani firman Tuhan ini. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau kamu percaya, maka gunung akan pindah. Mereka berdoa supaya gunung itu bergeser. Dan singkat cerita, arkeologi mengatakan ada gempa bumi luar biasa. Dan gunung itu betul-betul tergeser. Sampai tempat bukit itu yang digali untuk tempat ibadah itu tersinari oleh matahari. Ya, jadi iman sebesar biji sesawi bisa saja terjadi secara literal. Apa persoalan Anda semuanya di sini? Persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, mungkin Anda dari keluarga yang terpuruk, pekerjaan, studi, dengarkan baik-baik. Kalau kamu memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kamu, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada kasih karunia, maka segala persoalan kita di dalam nama Yesus dicabut sampai ke akar-akarnya dan dipindahkan ke gunung. Begitu imannya. Yes. Berarti iman yang memindahkan gunung adalah iman yang memperkatakan firman ya ke dalam diri sendiri gitu. Karena gunung di sini jangan salah tangkap teman-teman, bukan gunung Tangkuban Perahu, bukan gunung Selamat, bukan, tapi adalah permasalahan hidup gitu. Jadi maukah kita memperkatakan firman di dalam apa yang kondisi yang sedang kita alami gitu. Ketika kita terpuruk, jangan menangisi keterpurukan itu gitu ya. Jangan diam di dalam keterpurukan gitu. Mengalami keterpurukan wajar, tapi hidup dalam keterpurukan itu adalah hal yang gak wajar gitu. Firman mengatakan ya, masa depan kita sungguh ada gitu ya, dan harapanmu tidak akan hilang gitu. Jadi iman yang memindahkan gunung adalah iman yang memperkatakan kepada diri sendiri gitu ya, tentang kebenaran firman Tuhan. Nah,
udah nggak kerasa juga waktunya ternyata udah overtime gitu, dan banyak banget hal yang didapat gitu, terutama untuk season kali ini banyak banget gitu yang aku dapat ya tentang memperkatakan firman gitu. Betul. Jangan mau didesak oleh kondisi. Kalau dunia bilang tahun depan kita nggak tahu, gelap, tahun depan kita resesinya bakal kayak gimana, tapi kita memperkatakan iman kita gitu, bukan iman yang didasari oleh keinginan sendiri, tapi bukan pendapatan uang sendiri, tapi iman yang yang menghasilkan kemuliaan untuk Tuhan gitu. Amin. Mungkin sama satu lagi sih yang paling penting yang tadi aku dapat, selain diimani, diperkatakan, dijiwai dan dilakukan, ada yang itu tadi yang memindahkan gunung, dalam arti it's not impossible. That's right. Nggak ada yang nggak mungkin dengan Tuhan. Nothing is impossible with God. Jadi dengan apapun yang kita lakukan, kita dihadapi masalah, dihadapi walaupun masalahnya terlihat besar sekali, tapi ingat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah tersebut. Walk with God artinya ya berjalan dengan Tuhan terus, walaupun ada suatu rintangan ya berjalan aja. Dengan tidak langsung pasti ada kekuatan dari Tuhan, ada iman itu yang menimbulkan kekuatan gitu ya, menimbulkan kuasa gitu kan ya, untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya impossible gitu. Itu aja mungkin yang untuk menutup hari ini mungkin bisa ditutup kembali oleh Babeh kita. Oke. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, keep on fire. Amen. Keep on fire. Amin. Keep on fire. Ini quote terakhir dari saya. Iman sebesar biji sawi adalah iman yang membuktikan kepada dunia. Aku bukan seorang yang ambisius, tetapi aku seorang yang visioner. Iman sebesar biji sawi yang berkata kepada dunia, aku bukan mencari suatu pekerjaan untuk memuaskan diri. Tetapi aku melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Iman sebesar biji sawi yang mengatakan kepada seluruh dunia, aku bukan dilahirkan untuk menjadi pribadi yang malas, tetapi pribadi yang berhasil, pribadi yang rajin untuk hormat kemuliaan Tuhan. Aku dijadikan oleh Tuhan bukan menjadi manusia yang mengejar pendapatan manusia, tetapi aku percaya aku dipanggil untuk memperoleh berkat. Amin. Iman sebesar biji sawi adalah iman yang percaya di atas segala sesuatunya Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita saksikan kembali All About Faith seri ketiga. Karena ini sudah seri kedua. Iya. Mari kita berdoa. Amin. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, aku mau ikat setiap perkataan firman yang keluar dari mulut kami semua. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, dan aku berdoa setiap firman yang disampaikan bertumbuh 160-30 kali lipat. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, aku usir burung gagak iblis setan yang ingin mencuri firman Tuhan yang ada di atas tanah hati daripada para pendengar baik onsite maupun online. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, setiap para pemirsa, setiap para pendengar penyaksi tayangan ini baik online dan onsite, hatinya adalah hati yang subur. Amin. Sehingga firman Tuhan bertumbuh berlipat kali ganda untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus aku memberkati seluruh kru Keep on Fire, Pak Kris, Pak Tri, juga Saudara Judea, Fewi, Eka, dan semua teman-teman yang lain, serta Mesiana dan Asda, semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, keep on fire terus. Jangan lupa saksikan part-part yang sebelumnya, All About Faith part 2, dan juga yang part pertama dan juga yang sebelumnya ya. Jodoh. Ya, tentang jodoh Kristian. Berikutnya nanti kita akan buka juga part ketiga. Terus follow Instagram kita, follow juga kita cuma punya Instagram. No, every social media grk.bangkit. Terus tunggu Keep on Fire berikutnya. Dan juga jangan lupa komen dan subscribe di bawah ini, oke? That's right. Dan untuk para pemirsa yang mungkin
punya beban, mungkin ada yang ingin dikonselingkan, kami juga ada ruang konseling. Kami menyediakan ruang konseling untuk para pemirsa yang ingin mengkonselingkan masalah hidupnya atau ya beban berat mungkin ya, boleh menghubungi nama-nama yang ada di bawah ini. Kami akan sedia selalu untuk membantu mendengarkan atau memberikan mendoakan setiap permasalahan hidup. Dan kami juga ada ibadah setiap hari Minggu jam 8 pagi secara onsite, dan 8 pagi juga ada secara online di YouTube. Dan juga jam 4 sore melalui Zoom. Jam 6 jam 6 sore melalui Zoom. Linknya akan ada di bawah di deskripsi. Oke, keep on fire terus dan sampai jumpa. Bye bye.